Bitung Timur, Dr. Siwan Fahrozi. Saya dari mahasiswa Unikom, Pak. Dengan nama saya sendiri Wahban Hilal. Di sini saya ingin menanyakan tentang anggaran pembelanjaan dana daerah. Itu terdiri dari apa saja ya, Pak? Baik, jadi sebelum kita berbicara postur anggaran pemerintah daerah, kita melihat proses untuk penganggaran. Yang pertama adalah kita menyusun dokumen RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang dokumen ini berlaku untuk 5 tahun. Nah, RPJMD ini dijabarkan melalui rencana kerja perangkat daerah RKPD di organisasi perangkat daerah, dijabarkan per tahun. Nah, untuk penjabaran per tahun ini kita menyiapkan anggarannya. Anggaran itu namanya KUA, Kebijakan Umum Anggaran Daerah. Nah, kebijakan umum anggaran daerah ini kita akan melihat nanti postur anggaran yang belanja daerah, di mana sebelum kita membuatkan kebijakan umum anggaran daerah itu kita menetapkan plafon, namanya PPAS, plafon penetapan anggaran sementara. Nah, misalnya kita melihat berapa pendapatan, kemudian berapa belanja dan berapa pembiayaan. Nah, setelah kita menetapkan PPAS, baru kita menyusun rencana kerja anggaran OPD. Jadi masing-masing OPD menyusun rencana kerja anggaran sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan tadi. Misalnya OPD Dinas Pertanian. Nah, plafonnya sebesar 8 miliar. Nah, mereka akan menyusun dokumen namanya dokumen RKA, Rencana Kerja Anggaran OPD. Nah, kemudian dijabarkan dari rencana RKA, dijabarkan melalui program dan kegiatan di OPD masing-masing. Nah, setelah itu, setelah dapat persetujuan, RKA ini menjadi DPA. Ya, jadi DPA itu adalah dana untuk penganggaran di OPD. Nah, mulai berproses anggaran di daerah. Nah, untuk Kabupaten Bitung Timur, ringkasan anggaran tahun 2023 itu di mana pendapatan untuk unsur pendapatan yang pertama adalah dokumen pendapatan. Jadi untuk target PAD Bitung Timur itu sebesar 111 miliar 942 juta 44.026 rupiah. Itu yang terbaru ya? Ya, di mana pendapatan asli daerah itu sumbernya dari mana? Pertama dari pajak daerah. Ya, pajak daerah. Nah, kemudian retribusi daerah. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, itu postur pendapatan asli daerah. Nah, di mana totalnya dia sebesar 111 miliar 942 juta rupiah kurang lebih. Itu dalam kurun waktu berapa lama kira-kiranya? Untuk anggaran 1 tahun anggaran. Untuk 1 tahun anggaran tahun 2003. Nah, itu target APBD. Kemudian pendapatan transfer dari pusat ke daerah, PKD, transfer keuangan daerah. Nah, di mana untuk pendapatan transfer ini, pendapatan transfer pemerintah pusat itu diproyeksikan sebesar 729 miliar 914 juta 902.656 rupiah, di mana pendapatan transfer itu posturnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat itu sebesar 687 miliar 207 juta. Kemudian pendapatan transfer antar daerah sebesar 42 miliar 707 rupiah. Nah, kemudian dalam postur pendapatan daerah itu ada pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namanya itu dijabarkan melalui pendapatan hibah sebesar 249.750.000 rupiah. Kemudian lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu sebesar 7.627.709.945 rupiah. Sehingga total untuk pendapatan daerah yang ada di Bitung Timur itu sebesar 849 miliar 728.406 rupiah 807 sen. Ya. Nah, itu unsur pendapatan daerah dalam postur pendapatan daerah untuk APBD
APBD tahun 2023. Nah sekarang belanja, berapa alokasi belanja daerah di Gunung Timur? Belanja itu terdiri dari pertama adalah belanja operasi, kemudian belanja modal, kemudian belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Nah, belanja operasi. Nah, belanja operasi itu dialokasikan sebesar 708 miliar 573 ribu rupiah, 753 juta 602 ribu rupiah 945 sen. Jadi kurang lebih 708 miliar untuk belanja operasi. Apa saja belanja operasi itu? Pertama adalah belanja untuk pegawai. Nah, sebesar 390 juta rupiah. Kemudian belanja barang jasa sebesar 302 juta rupiah kurang lebih. Kemudian belanja hibah sebesar 14 juta 995.340 ya sebesar bukan untuk belanja pegawai sebesar 390 miliar 776 juta 480.360 rupiah. Kemudian untuk belanja barang jasa sebesar 302 miliar 188 juta 791 ribu. Kemudian belanja hibah sebesar 14 miliar. Nah, ada belanja hibah sebesar 14 miliar 976.340 500 rupiah. Nah, ada belanja bansos sebesar 632 juta. Nah, itu postur belanja operasi. Nah, sekarang belanja modal. Nah, belanja modal ini ada belanja modal peralatan dan mesin sebesar 23 miliar 306 juta. Kemudian belanja modal dan gedung dan bangunan sebesar 20 miliar 250 juta 7.560 rupiah. Kemudian belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 79 miliar 703 juta. Kemudian belanja modal aset tetap lainnya sebesar 1 miliar 899 juta 272 rupiah. Nah, kemudian ada postur belanja tidak terduga. Nah, untuk belanja tidak terduga ini dianggarkan 18 miliar 690 juta 644.244 rupiah, di mana juga ada belanja transfer. Nah, belanja transfer ini adalah belanja bagi hasil sebesar 7 miliar 360 juta 361 ribu, dan belanja bantuan keuangan sebesar 91 miliar 251 juta 9 miliar rupiah. Nah, jadi di sini jumlah belanja tadi, kalau jumlah pendapatan itu ya, jumlah pendapatan sebesar 849 miliar 728.406 dan 6.807 sen, itu jumlah pendapatan ya, kurang lebih 849 miliar. Nah, jumlah belanjanya ini sebesar 955 miliar 20 juta 755.007. Berarti ada defisit karena antara pendapatan belanja ternyata masih besar belanja. Ada defisit sebesar 105 miliar. Nah, di sini ada pembiayaan. Di mana pembiayaannya? Nah, kita masukkan pembiayaan ini untuk menutupi defisit. Ya, karena ada nanti penerimaan pembiayaan itu dari silpa tahun sebelumnya. Jadi pada tahun lalu Pemda belanja masih tersisa silpa untuk menutup defisit yang sebesar 105 miliar tadi. Nah, sehingga misalnya gini, misalnya silpanya tidak mencukupi untuk menutupi defisit tersebut, bagaimana itu? Kita sudah memperhitungkan bahwa silpa inilah untuk menutup defisit. Setiap tahun kita selalu ada silpa. Nah, silpa adalah bagian dari belanja. Nah, belanja. Jadi diproyeksikan nanti silpa atau 105 miliar, kemudian ada penerimaan kembali pinjaman daerah. Jadi ada semacam piutang sebesar 500 juta. Sehingga total pembiayaan tadi itu adalah 105 miliar 790 juta 317.943 rupiah. Nah, ringkasan penyusunan APBD di Belitung Timur itu seperti yang kami sampaikan, ini akan dieksekusi pada tahun 2023 ini. Nah, itu kondisi keuangan di Belitung Timur, Di Kabupaten Belitung Timur. Nah, di situ juga sebetulnya ada sumber-sumber pendapatan
lainnya yang transfer dari pemerintah pusat nanti akan dialokasikan untuk tahun 2023 ini. Cuman mekanismenya berubah. Kalau dulu kita proses pencairan itu melalui pusat. Nah sekarang prosesnya adalah melalui KPPN Belitung di sini. Jadi tidak Dimana lagi nanti melalui pusat gitu. ya dimana nanti mekanismenya itu proses pelaporan nanti akan kita sampaikan ke KPPN secara bertahap, baru kita bisa untuk mengeksekusi kebijakan transfer ke daerah untuk tahun 2023 ya. Nah, semua daerah seluruh Indonesia nanti akan mengikuti proses ini, di mana ada pun beberapa rujukan nanti sebagai bahan rujukan untuk regulasi transfer keuangan daerah tahun 2003 itu adalah pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 21 garis miring PMK titik 07 garis miring 2022 tentang pengelolaan dana desa. Kemudian PMK nomor 204 garis miring PMK titik 07 garis miring 2022 tentang pengelolaan dana DAP non fisik. Kemudian PMK nomor 208 garis miring PMK titik 07 garis miring 2002 tentang pengelolaan insentif fiskal. Kemudian PMK nomor 211 garis miring PMK titik 07 garis miring 2022 perubahan PMK nomor 13 garis miring PMK titik 07 2011 tentang pengelolaan DBH, DAU dan otonomi khusus. Nah, ini untuk otonomi khusus itu sendiri Kita apakah tidak, karena kita Belitung Timur tidak ada daerah otonomi khusus. Tidak ada ya Pak. Jadi tidak ada. Jadi kita hanya pengelolaan DBH dan DAU yang sudah dihitung sedemikian rupa, sekian persen kembali ke ke kabupaten asal yang mensetorkan pajak. Ya. Nah, untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung Timur ini terdiri dari apa saja ya? Banyak postur-postur pendapatan yang kita alokasikan tadi dengan target kurang lebih 1 miliar. Itu sebetulnya yang paling kontribusi yang paling besar itu adalah dari pajak garansi, kemudian juga dari jasa, dan juga ada bagi hasil bidang perikanan yang secara kewilayahan sebetulnya Belitung Timur cukup potensial, di mana kita sebagai wilayah yang memiliki potensi laut cukup luas, kemudian mempunyai sumber-sumber mineral yang saat ini masih potensi untuk menjadi pendapatan asli daerah. Misalnya, apakah sering terjadi kendala gitu Pak? Misalnya dalam pengelolaan alokasi dana APBD-nya gitu, atau dari pengalokasian dana daerahnya ke desa? Untuk alokasi dana desa, Kabupaten Belitung Timur adalah kabupaten yang terbaik di dalam transfer dana desa. Jadi untuk desa kalau di Timur sebabel ini angkanya sudah mencapai 100%. Mungkin satu-satu di Babel yang punya angka 100% dalam transfer dana desa dari rekening umum daerah ke rekening desa. Dan itu telah dievaluasi, alhamdulillah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari sini, untuk tahap penyusunan APBD itu sendiri terdiri dari beberapa tahap. Tadi saya sampaikan bahwa kita harus jabarkan dari RPJMD, kemudian RKPD, kemudian rencana kerja anggaran masing-masing OPD sesuai dengan tusinya OPD masing-masing. Namun di sini untuk komponen-komponen administrasi keuangan daerah itu terdapat apa saja gitu untuk memenuhi komponen-komponennya. Komponen-komponen sudah terpenuhi. Untuk Ya. rancangan APBD tahun 2023 ini pendapatan, belanja dan pembiayaan. Jadi komponennya adalah pendapatan. Nah, pendapatan ini ada transfer dana dari pusat. Nah, kemudian belanjanya, kemudian pembiayaan. Jadi ada 3 mekanisme dalam APBD itu yang harus dipenuhi dulu ya. Mungkin segitu saja ya Pak dari saya. Baik, terima kasih.
karena bermanfaat ini untuk- waktunya cukup mepet ya Pak. Sebelumnya terima kasih dari saya sebagai mahasiswa Universitas Komputer Indonesia mengucapkan salam terima kasih. Baik, semoga sukses.